Ekaristi adalah jantung dari hidup rohani kita. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Artono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, Saudara, saudara terkasih, juga Opa, Oma yang ada di rumah. Apa yang boleh menjadi inspirasi dari petikan sabda Tuhan dengan 3 ayat ini dari Injil Lukas mengenai bait Allah? Pertama, harus dipahami rumahku adalah rumah doa. Jadi rumah Tuhan, kita gereja ini adalah rumah doa. Rumah di mana Anda senantiasa berwawan rasa dengan Tuhan. Rumah di mana ada tanda pujian, keselamatan, seruan, kemuliaan bagi Tuhan. Rumah di mana kita menyampaikan doa dan permohonan keluh kesah kita. Rumah yang membuat kita teduh tenang karena orang boleh berjumpa dengan Tuhannya. Tapi rumahku adalah rumah doa, kerap kali menjadi sebuah keprihatinan. Dalam sebuah ibadah ada saja catatan-catatan tertentu. Rumahku adalah bagaikan hotel berbintang 5. Begitu dipasang AC, duduk aku di gerbang Tuhan, rumah Tuhan, dan aku memejamkan mata, dan saat itulah aku mulai mengalami boring, bobo, miring. Rumahku jadi tempat tidur. Jangan gitu ya. Atau dalam ibadah-ibadah kadang ada aja rumahku tempat untuk melamun, rumahku tempat untuk ngobrol, rumahku untuk janjian, tempat untuk komitmen tertentu ini itu. Jangan dicatat itu oleh malaikat pelindung. Ngantuk pas kapan, melamun pas kapan, ngobrol pas kapan. Padahal rumahku adalah rumah doa. Bagaimana rumah Tuhan harus menjadi bait Allah yang kudus, seperti diungkapkan dalam bacaan pertama mengenai mezbah yang ditabiskan, jadi disucikan. Mezbah bait Allah di Yerusalem, tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di sanalah semua umat mengalami kurban bakaran, kurban persembahan. Sehingga memang rumah ibadah menjadi rumah doa. Kalau Anda tahu latar belakang dari Injil Lukas bab 19, di mana Yesus mengusir semua pedagang di situ. Kenapa?
Dia mengusir dan memporak-porandakan semua. Karena dalam sinagoga di Yerusalem sana itu trap-trapan yang baris depan untuk para pemuka, orang penting, pemuka, mungkin orang terhormat, dan bagian terakhir adalah untuk orang kecil. Nah, untuk orang kecil ini dipakai untuk jualan. Anda bisa membayangkan kemarahan Tuhan betul-betul besar. Saya bisa membayangkan itu kenapa? Sudah orang kecil tersingkirkan di tengah masyarakat. Sudah orang kecil kadang ditindas-tindas orang berkuasa. Sudah orang kecil kadang dimaki-maki dan mengalami pengucilan, ketidakadilan. Mereka beribadah pun disingkirkan. Ini kejahatan terbesar. Makanya Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa. Pergi kalian semua. Kalian memperdagangkan semuanya, ini itu dan sebagainya. Ini latar belakangnya. Sehingga kita bisa paham mengapa akhirnya dengan memporak-porandakan para pedagang ini, Yesus dibenci oleh para imam kepala, ahli Taurat, orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Ngeri ya, ternyata yang membuat semuanya ini adalah orang-orang religius, pemuka agama, ahli-ahli Taurat. Anda bisa lihat pertentangannya. Yesus bertentangan dengan pemuka agama. Itu mungkin para ahli Taurat kong kali kong dengan pedagang-pedagang ini, sehingga bait Allah menjadi tempat bisnis. Hati-hati untuk pergumulan kita di era zaman sekarang, agar rumah Tuhan tetap adalah rumah doa, rumah yang membuat Anda beribadah. Kenapa disusun ada liturginya? Supaya tertib, berjalan hikmat, dan kita semua bisa berdoa dengan khusyuk. Amin, amin. Supaya Anda menjadikan rumah ini sebagai tempat bersimpuh Anda dan saya, memuji dan memuliakan Tuhan, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan doa-doa kita, dan Ekaristi adalah jantung dari hidup rohani kita. Begitu hosti Anda santap, Anda menjadikan Yesus tinggal dalam hatimu. Dan kalau demikian, tubuhmu juga bait Allah yang kudus. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.